Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali dengan kami. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan menerjemahkan bacaan sholat kata per kata yang dilengkapi dengan gerakan, zikir, dan doa. Nah, semuanya ada di buku yang saya tulis ini. Tebalnya kurang lebih 400 halaman. Dan buku ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk mempelajari lebih mendalam tentang sholat, khususnya bagaimana kita sholat bisa mengerti makna yang kita baca. Jadi mulut kita melisankan bacaan sholat, pikiran kita menerjemahkan atau mengartikan yang kita baca, kemudian hati kita menjiwai kandungan yang terdapat dalam bacaan tersebut, dimulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam. Nah, jadi dengan demikian insya Allah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas sholat kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan adalah rekaman dari alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan tahun 1979. Ada kurang lebih 23 jamaah secara virtual. Ya, secara virtual, secara online kita mengadakan pelatihan. Ya, terdiri dari 4 pertemuan. Setiap Ahad malam Senin jam 8 malam sampai jam 10 malam. Jadi bagi para sahabat-sahabat yang sudah memiliki buku ini, bisa menonton video ini sampai habis. Karena penjelasannya lengkap, berikut dengan menerjemahkannya. Mari sama-sama kita saksikan rekaman videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Majelis Studi Dakwah Terapan dan Iluni FKUI 1979 mengadakan pelatihan, ya, yaitu pelatihan menerjemahkan bacaan sholat kata per kata, dilengkapi dengan gerakan, zikir, dan doa. Ini kita adalah pertemuan yang ketiga. Ya. Insya Allah tinggal 1 pertemuan lagi. Ya, kemarin saya mendapat usulan dari Pak Dr. Sab, kalau untuk testimoninya, ya saya kira tidak bisa langsung begitu, tidak menjadi masalah. Tapi kalau memang bisa, saya harapkan kirimkan nanti kepada saya dalam bentuk video singkat, 1 saja. Misalnya nanti doa ruku salah satunya misalnya. Atau doa iftitah yang pendeknya salah satunya.
Jadi nanti dalam bentuk hafalan, tapi di luar kepala, video singkat. Tolong kirimkan ke saya begitu. Ya, berapa lama waktunya, durasinya sesingkat mungkin, pengirimannya kapan, nanti setelah pertemuan kita yang keempat begitu. Nah, jadi itu salah satunya nanti sebagai bentuk bentuk kita melakukan pelatihan ini. Kalau bertemu langsung itu saya suruh satu persatu biasanya. Nah, kita suruh satu persatu dia cara mempraktekkannya. Tapi ini lewat video singkat saja. Baik, kita pertemuan ketiga, kita mulai dari halaman 134. Yaitu melakukan ruku. Ya, melakukan ruku sambil mengangkat tangan. Jadi ketika akan ruku, kita mengangkat tangan. Lalu sambil mengucapkan takbir, namanya takbir intikal. Takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Malik bin Al-Huwairis, dia berkata, aku melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, ketika ruku, dan ketika mengangkat kepala dari ruku, hingga mencapai kedua ujung telinganya. Jadi ketika mau ruku, angkat tangan sambil bertakbir, Allahu Akbar. Mau ruku, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah posisi tangan pada saat ruku. Ya. Disebutkan dalam hadis adalah orang yang paling tahu, kata Abu Humaid, dengan sholatnya Rasulullah SAW dari kalian semua. Sesungguhnya Rasulullah SAW ruku, lalu beliau meletakkan kedua tangannya pada lutut, seakan-akan beliau menggenggam kedua lututnya, digenggam sama Nabi. Beliau menggerakkan kedua tangannya seraya merenggangkannya, merenggang kedua tangannya dari lambungnya. Jadi bagi laki-laki itu agak direnggangkan sedikit, bagi perempuan agak dirapatkan sedikit. Begitu menurut ulama, ya berdasarkan keterangan hadis yang lain. Tapi laki-laki agak renggang sedikit dia, itu posisi tangan. Tangan menggenggam lutut, kemudian siku kita itu agak renggang sedikit dari lambung kita. Bagi laki-laki, bagi perempuan agak rapat dikit dia. Nah, kemudian posisi kepala pada saat ruku. Lalu ruku dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lutut, kemudian meluruskan punggung dan kepala. Tidak menunduk dan tidak pula menengadah. Jadi punggung sama kepala itu rata. Ya, tidak boleh dengak, tidak boleh tunduk. Rata dia. Dalam riwayat lain, andai kata ditaruhkan gelas di atas punggung itu, maka gelas itu tidak goyang dan tidak tumpah airnya. Seperti itu. Nah, kemudian posisi punggung pada saat ruku. Ditambahannya, tidak sah sholat seorang laki-laki yang tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Ada orang kadang-kadang ketika ruku, Allahu Akbar. Belum sampai ruku, dia sudah iktidal. Jadi belum sempat sempurna, dia sudah tidak iktidal, maka tidak sah sholatnya. Ya, jadi harus betul-betul ruku. Punggungnya rata. Nah, standarisasi punggung lurus pada saat ruku itu adalah disebutkan dalam hadis, ya, jika ruku beliau Rasulullah SAW meluruskan punggungnya sehingga jika dituangkan air di atasnya tidak akan tumpah. Maksudnya dituangkan air itu ada wadahnya ditaruh tidak tumpah karena ratanya punggung itu. Nah, makanya nanti coba Bapak Ibu ketika ruku suruh anak atau cucu kita memoto kita dari samping, difoto, dipotret. Bagaimana model ruku kita masing-masing. Nah, itu sebagai bentuk evaluasi ruku kita sudah benar atau masih belum benar, seperti itu. Nah, mari kita lihat ini contoh yang salah. Kepala mendengak atau kepala nunduk. Nah, adapun yang benar usahakan punggung sama kepala itu rata. Walaupun agak kurang nunduk sedikit, rata dia. Ya, rata dia itu. Nah, usahakan seperti itu. Baik. Pada saat ruku, nah, membaca salah satu dari 4 pilihan. Ada 4 pilihan bacaan ruku. Setidaknya ada 4 pilihan. Pilih salah satu, jangan 4-4-nya. Misalnya sholat isya 4 rakaat.
rukuk pertama dibaca pilihan yang pertama, nanti rukuk kedua pilihan kedua boleh. Tapi satu rukuk tidak boleh empat-empat. Nah, seperti itu ya. Mari kita lihat pilihan pertama. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Abu Daud dan At-Tirmizi. Ini bacaannya. Subhana Rabbiyal Azimi. Menurut ulama-ulama, ini hadis yang paling sahih. Dibanding dengan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Kalau pakai hamdihi, itu hadisnya hasan. Kalau tidak pakai hamdihi, itu hadisnya sahih. Ya, Subhana Rabbiyal Azimi diulang 3 kali. Ya, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Seperti itu, diulang 3 kali. Tidak boleh bacanya begini, Subhana Rabbil Azim 3 kali. Tidak boleh. Wajib diulang 3 kali dia. Ya. Nah, sekarang mari sama-sama kita menerjemahkan. Nah, menerjemahkan silakan buka halaman 285. Bab yang ke-6. Nah, di sini mungkin saya baru agak lambat sedikit. Ya, di sini agak lambat sedikit karena ini kaitannya dengan terjemah. Baik, kalimat yang bacaan ruku yang akan kita terjemahkan pada kesempatan kali ini. Sudah dapat semua ya Bapak Ibu? Halaman 285, bab yang ke-6. Nah, ini bacaannya. Sudah ada kotak kosong di sana. Subhana itu artinya maha suci. Ya, Subhana artinya maha suci. Rabbiya, Tuhanku. Tuhanku. Maksudnya Tuhan pencipta aku dan pemelihara aku. Itu Rabbi. Rabbiya. Al-Azim, yang maha agung. Itu yang kita baca. Jadi ketika mulut kita mengucap Subhana Rabbiyal Azim, otak kita menerjemah maha suci Tuhanku yang maha agung. Hati kita menjiwai bahwa tidak ada Tuhan yang serupa dengan Allah yang maha agung. Maha suci Allah. Nah, kenapa? Karena ketika sujud di depan Ka'bah, ada misalnya agama lain mengatakan, Islam itu sebetulnya sama kita. Kita menyembah patung. Orang Islam menyembah batu Ka'bah. Apa bedanya? Itu kata mereka. Makanya jawabnya adalah tidak. Kami bukan menyembah batu Ka'bah, tapi Ka'bah itu adalah kiblat arah atas perintah Allah. Buktinya ketika rukuk kami membaca Maha Suci Tuhanku. Bukan Ka'bah ini yang kusembah, Maha Suci Engkau ya Allah. Nah, bukan Ka'bah yang kusembah, tapi Ka'bah ini adalah sebagai kiblat saja. Apalagi kalau kita di depan Ka'bah. Kalau kita tidak paham tauhid, bisa syirik nanti hukumnya. Makanya Umar bin Khattab ketika mau mencium Hajar Aswad, dia bilang, wahai batu Hajar Aswad, kalau tidaklah Rasulullah kulihat mencium engkau, aku tidak akan mencium engkau. Masih banyak batu di sana, di luar sana. Tapi karena Nabi kulihat mencium, aku ikut Nabi. Nah, begitu Umar bin Khattab menjaga akidahnya. Begitu juga kita, ketika kita ruku di depan Ka'bah atau tidak di depan Ka'bah, kita nyatakan dalam diri kita, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, bukan Ka'bah ini Tuhan. Ini sekedar arah kiblat. Selamat akidah kita. Nah ini ya, saya kira sudah dapat semua. Ustadz, nanti kalau saya ngirim videonya bacaan ini boleh. Tapi saya sarankan jangan semuanya ini. Dibikin listnya. Ya, Bapak dokter ini, saya mau milih ini. Nanti Ibu dokter ini saya milih yang lain. Jangan sama nanti video singkatnya ya. Mentang-mentang ini pendek, mau pakai yang ini semua. Jangan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Pilihan kedua. Ini juga sahih. Ini bacaannya nih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, pada rukuk kedua, boleh ini dibaca. 1 kali saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini dibaca. Ya, rukuk kedua boleh. Rukuk pertama yang tadi, ini rukuk kedua. Baik, ini bacaannya. Sekarang ya kita lihat terjemahannya. Mari kita terjemahkan halaman 285 masih ya bab yang ke-6. Saya kira di halaman tadi
Ya, kita lanjutkan di sini terjemahannya. Ini apa namanya, kolom kosongnya sudah ada di buku. Kita lihat subhanaka, maha suci engkau. Subhana, maha suci ka engkau. Engkau itu Allah. Maha suci engkau, ya Allah, itu maknanya. Allahumma, ya Allah. Rabbana. Nah, kalau Rabbia itu Tuhanku. Kalau Rabbana, pencipta dan pengatur kami atau Tuhan kami. Ya, Rabbana itu Tuhan kami atau pencipta dan pengatur kami. Ya, kemudian wa, dan. Wa artinya dan. Bihamdika, bihamdika. Jadi 3 kata itu. Bi 1, hamdi 1, ka 1. Artinya dengan segala pujian bagi engkau. Bi-nya itu dengan hamdi, segala pujian. Ka-nya itu bagi engkau. Engkaunya Allah. Jadi wa bihamdika, dan bihamdika dengan segala pujian bagi engkau. Kemudian Allahumma seperti yang di atas. Ya Allah, ighfirli. Ighfirli. Ampunilah li, aku. Ya, ampunilah aku. Atau berilah ampun bagiku, boleh. Atau ampunilah aku, juga boleh. Jadi ini kita baca, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Rabbana, pencipta dan pengatur kami, wa bihamdika, dan dengan segala puji bagi engkau, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini dibaca ketika ruku pilihan kedua. Nah, baik ya, saya kira sudah bisa diterjemahkan semua. Baik, sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya, pilihan ketiga. Ya, hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, dan Ahmad. Ini dia pilihan ketiga ketika ruku. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Ini ada di halaman 204 bab 4. Ya, tapi tidak bisa dibuka. Nanti aja bukanya nggak apa-apa. Nanti kita keterjemahkan ini, langsung kita terjemahkan lagi. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Mari kita lihat terjemahannya. Ini halaman 286. Dibalik bukunya. Ya, masih berlanjut terus terjemahannya. Subuhun artinya maha suci. Ya, subuhun maha suci. Kudusun sama maha suci. Jadi subuhun kudusun sama-sama maha suci. Rabbu pencipta dan pengatur. Tuhan pencipta dan pengatur. Boleh pakai Tuhan. Tidak pakai Tuhan tidak apa-apa, pencipta pengatur. Itu Rabbu artinya. Al malaikah, malaikat. Wa, dan. Ar-ruh artinya malaikat Jibril. Jadi kalau ar-ruh dalam Al-Quran itu malaikat Jibril, begitu dalam hadis. Tanazzalul malaikatu warruh. Artinya ruh itu malaikat Jibril. Bukan ruh kita, bukan, tapi malaikat Jibril ya. Jadi makanya kalimatnya maha suci, ya, Tuhan pencipta dan pengatur, malaikat dan malaikat Jibril. Jadi Allah itu adalah pencipta para malaikat, juga pencipta malaikat Jibril, sekaligus pengatur. Nah, itu yang kita sembah, maha suci Allah itu. Ini pilihan yang ketiga. Ya, pilihan yang ketiga. Nah, kemudian kita masuk kepada pilihan yang keempat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, dan Imam Ahmad. Ini mungkin agak jarang kita dengar. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Halaman 205 bab 4.
Ya, halaman 205 bab 4. Nah, mari sama-sama kita terjemahkan halaman selanjutnya tadi, yaitu halaman 287. Ya, halaman 287 bab 6. Subhana, Maha Suci. Zi itu zat yang memiliki. Maksudnya Allah. Al-Jabarut, sifat kekuasaan. Jabbar. Ya. Subhana dzil Jabarut, Maha Suci, zat yang memiliki sifat kekuasaan. Wal malakut, dan kerajaan. Malik, malakut, kerajaan. Wal kibriya, dan kebesaran. Kibriya itu kabir, akbar. Di bahasa Arab itu satu kata bisa menjadi berpuluh-puluh kata dia. Ya. Kabiro, akbar, kibriya, dan sebagainya. Kemudian wal azoma, dan keagungan. Azoma itu sama kata dengan azim. Seperti itu ya. Jadi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azoma. Satu kali saja dibaca ketika ruku. Ini pilihan yang keempat. Jadi setidaknya ada 4 pilihan bacaan ruku. Dan Nabi selalu juga membaca bacaan ini. Jadi kita sebagai umat yang mengikuti sunnah Nabi, nah cobalah ini kita hafal juga. Ketika sholat kita terapkan juga. Sholat Isya tadi 4 rakaat, ada 4 rukunya, maka 1 ruku, 1 bacaan. Silahkan. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat, nah, lebih berkualitas sholat kita. Kenapa? Karena kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, inilah ketika kita ruku, baik gerakannya, bacaannya, juga terjemahannya. Nah, sekarang kita lanjutkan tumak ninah, berhenti sejenak pada setiap keadaan. Melakukan tumak ninah pada setiap keadaan. Gerakan sholat hukumnya adalah wajib. Jika tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan hadis diantaranya Imam Al-Bukhari, ya, rukuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sujudnya duduk antara 2 sujudnya, dan ketika mengangkat kepala dari rukuk i'tidal, tidaklah berbeda antara berdiri i'tidal dan duduknya, melainkan semuanya sama dalam tumak ninah. Arti tumak ninah itu berhenti sebentar. Misalnya kita dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Berhenti dulu 3 detik, baru membaca doa ruku. Ini kadang-kadang belum sampai dia. Allahu Akbar, subhana rabbil azim. Wah, bahaya itu nanti. Sampai dulu, tenang dulu dia, tenang dulu. Jangan goyang-goyang kayak ada pernya. Tenang dulu dia, 3 detik aja, baru baca subhana rabbil azim. Baru mantap sholatnya. Jadi rapi dia. Nah, kalau berjamaah, sampai dulu imam, sampai imam Allahu Akbar, ruku imam sampai dia, baru kita bergerak Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tegak imam, tumak ninah dia, baru kita bergerak Rabbana walakal hamd. Sujud imam Allahu Akbar. Sampai imam sujud, baru kita bergerak Allahu Akbar. Itu yang benar. Itulah yang dikatakan sholat berjamaah dapat 27 derajat. Ini kadang-kadang imamnya agak lambat. Kata makmum, lama kali kau kutinggal. Akhirnya dia duluan. Nah, itu nanti kayak keledai di akhirat kepalanya. Jadi tumak ninah ini wajib. Makanya sering sampaikan itu ada satu daerah entah di mana, sholat taraweh 27 rakaat, 21 rakaat, tapi cuma 7 menit. Ya, cuma 7 menit dia, 23 rakaat 7 menit. Di mana tumak ninahnya? Tidak ada tumak ninah, berarti tidak sah sholatnya. Walaupun ini sudah tradisi, nggak bisa. Jadi sholat bukan berdasarkan tradisi, tapi berdasarkan tuntunan. Wajib tumak ninah.
pada setiap keadaan. Nah ini ya, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Baik, kemudian i'tidal dengan mengangkat tangan dan tumakninah padanya. Mengangkat kedua tangan sejajar pundak saat bangkit dari ruku, i'tidal. Kemudian berdiri tegak lurus hingga engsel-engsel tulang kembali pada posisi semula. Nah, jadi hadisnya ini, jika mengangkat kepalanya, beliau berdiri ya lurus hingga seluruh tulang-tulang punggungnya kembali pada tempatnya semula. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Jadi ini saya sampaikan terjemahannya, redaksi Arabnya ada di buku. Nah, mari kita lihat bagaimana ini posisi kembali seperti semula. Pada pertemuan terdahulu ada bapak dokter yang bertanya, bagaimana posisi kedua tangan pada saat i'tidal? Pertama, seperti pada saat sebelum sholat kedua tangan lurus. Maka ketika i'tidal kedua tangan diluruskan, jangan bergoyang-goyang. Sami Allahu liman hamidah, lurus dia. Lurus ke bawah begitu. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, pada saat sebelum ruku kedua tangan bersedekap. Maka saat i'tidal posisi kedua tangan kembali seperti sebelum ruku, yaitu bersedekap. Sami Allahu liman hamidah. Sedekap lagi dia. Boleh. Karena ulama dua pendapat ini berbeda dia. Ada yang mengatakan kembali seperti semula itu sebelum sholat, lurus. Ada yang mengatakan kembali seperti semula itu sebelum ruku, bersedekap. Silakan pilih salah satu. Nah, kalau saya kombinasi boleh nggak Ustaz? Kadang-kadang saya tidak lurus, tapi kadang-kadang saya sedekap. Boleh. Apa niatnya? Mengamalkan sunnah Nabi. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan kita satu aja. Nanti yang lain sunnah Nabi itu mati. Gitu. Kita hidupkan. Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi, maka berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hamba-hamba Allah ya, gunanya kita mengkaji ini. Baik, pada saat i'tidal dan ketika benar-benar sudah tegak, yang dibaca adalah pertama, lafaz sami Allah, ya, sami Allahu liman hamidah, dibaca oleh imam atau dibaca oleh sholat sendiri. Ya, kalau sami Allahu liman hamidah itu dibaca oleh imam atau sholat sendiri. Kalau makmum tidak ada bacaannya. Nah, kemudian pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, doa kunut. Nah, kemudian mari kita lihat. Pilihan pertama, lafaz doa yang diucapkan imam berbeda dengan yang diucapkan makmum. Jadi kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, fakulu, maka katakanlah oleh kalian wahai makmum, Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, jadi begitu. Imam mengatakan sami Allahu liman hamidah. Tegak dulu imam, baru kita berdiri. Allahumma rabbana lakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Maka sesungguhnya siapa yang bersamaan ucapannya dengan para malaikat, diampunkanlah dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya apa? Ketika imam sami Allahu liman hamidah, biarkan imam dulu tegak, baru kita Allahumma rabbana lakal hamdu. Disitulah malaikat juga mengucapkan, maka kita diampunkan dosa kita. Jangan bersamaan dengan imam, apalagi mendahului imam. Tidak boleh. Baik. Nah, sekarang mari kita terjemahkan bacaan tadi. Yang sebelah kanan ini yang dibaca oleh imam, yang sebelah kiri ini dibaca oleh makmum. Ya, mari kita terjemahkan halaman 288. Sami'a, maha mendengar. Allah, Allah. Jadi sami Allah, maha mendengar Allah. Begitu susunan bahasa Arab ya. Nah, kalau kita susun pakai bahasa Indonesia, Allah maha mendengar. Kalau bahasa Arab, kata kerjanya lebih dahulu. Baru baru pelakunya. Nah, kemudian liman. Li bagi man, siapa saja. Liman bagi siapa saja. Man itu siapa? Man rabbuka, siapa Tuhan engkau, begitu. Jadi liman bagi siapa saja. Hamidahu. Hamidahu itu
yang memujinya. Hamidah memuji, hu-nya, nyanya itu Allah. Jadi sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah bagi siapa saja yang memujinya. Kan kita setelah kita ruku itu kan kita memuji Allah. Maka kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, itu dibaca oleh imam atau oleh sholat sendiri. Ya, sholat sendiri juga membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian makmum. Ini makmum. Yang dibaca adalah Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma ya Allah, Rabbana seperti tadi, pencipta dan pengatur kami. Sudah ada tadi di depannya. Laka. Nah, laka itu bagi engkau. La bagi ka engkau. Engkau itu Allah. Alhamdu segala pujian. Jadi artinya, ya Allah, pencipta dan pengatur kami, bagi engkau segala pujian. Ini harus kita resapi ketika sholat. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu. Ini pilihan pertama ya. Ada beberapa pilihan. Nah, jadi ini pilihan pertama. Yang sebelah kanan dibaca oleh makmum, yang oleh imam, yang sebelah kiri dibaca oleh makmum. Baik, kita lihat pilihan berikutnya. Pilihan kedua. Lafaz doa yang diucapkan imam berbeda dengan lafaz doa yang diucapkan oleh makmum berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Nih. Sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wa ra'ahu. Berkata salah seorang makmum di belakang Nabi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ini berbeda lagi nih. Tadi Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, sekarang ini ada yang membaca. Nabi dengar. Ya, Nabi dengar rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falaman sorofa, maka manakala selesai sholat, qala, Nabi bertanya, man al-mutakallim, siapa yang tadi yang bicara itu, yang mengucapkan kalimat seperti itu? Qala, sahabat itu berkata, ana, saya ya Rasul. Qala, Nabi bersabda, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan. Ada 30 malaikat, ya betadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Mereka berlomba-lomba untuk mencatat siapa yang lebih dahulu mereka mencatatnya. Jadi malaikat-malaikat senang mendengarkan doa ini. Ini sahabat bukan pelaku bid'ah ya. Karena Nabi masih ada. Nabi masih hidup. Sahabat membaca ini. Kemudian malaikat mencatat, berebut mencatat. Maka dengan demikian dilegalkan oleh Nabi, boleh ini dibaca. Nah, oleh karena itu nanti kita sebagai makmum apalkan ini Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini yang dibaca oleh makmum. Yang dibaca oleh imam tetap sami Allahu liman hamidah. Jadi boleh nanti kita membaca ini Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini di buku di halaman 206 sampai 207 bab yang keempat. Baik, sekarang kita lihat terjemahannya dulu. Ya, ini terjemahannya. Nih, halaman 289 sampai 290. Ini tadi dibaca oleh imam, sudah tadi ini ya. Sami Allah, ya, maha mendengar Allah, liman bagi siapa saja hamidah yang memujinya. Ini sudah. Jangan diterjemahkan lagi, di garis saja, di strip aja, strip. Nah, yang kita terjemahkan yang oleh makmum ini tadi. Ya Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan fi. Ini yang kita terjemahkan. Nah, Rabbana, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan pencipta dan pengatur kami, boleh. Setidak-tidaknya, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami. Itu Rabbana artinya.
walaka, ini 3 kata, wa, la, dan ka, 3 kata dia, dan bagi engkau, engkaunya itu Allah, walaka, dan bagi engkau. Jadi 3 kata ya Bapak Ibu, wa, la, dan ka. Alhamdu, nih tadi juga sudah, segala pujian, itu artinya hamdan, pujian, ya, segala pujian, pujian, kasiron, yang banyak. Nah ini jadi hamdan, kasiron, thayyiban, mubarokan, ini dalam grammar bahasa Arab ini satu bentuk ya, akhir kalimatnya sama dia, pakai an semua. Nah ini artinya menunjukkan saling keterkaitan. Jadi pujian, kasiron yang banyak, kemudian thayyiban yang baik, mubarokan yang penuh berkah, fihi padanya, pada pujian itu. Itu yang kita baca. Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarokan fihi. Insya Allah kalau kita ulang-ulang, nah maka cara menghafalnya tadi diulang sebanyak 40 kali. Nah itu dia. Insya Allah hafal dia, diulang 40 kali. Ya, jadi targetnya ya misalnya 1 hari lah. 1 hari 1 doa. Yang pendek-pendek begini bisa. 40 hari sekali menghafal. 40 hari. Bukan 40 kali 1 hari, bukan. Sekali menghadap 40 kali. Misalnya habis sholat maghrib. Saya menghafal ini. Baca 40 kali. Sambil tutup, sambil buka, sambil tutup, sambil buka. Insya Allah hafal dia, lengket dia. Walaupun katanya saya sudah umur Ustadz, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih banyak itu, masih banyak space, ruangan-ruangan untuk menghafal ini. Masih ada. Karena selama ini mungkin ilmu sains ya. Nah sekarang kita masukkan ilmu agama dia. Karena dia ada, misalnya kalau di komputer itu mungkin di lokasi D atau di lokasi C begitu. Masih ada itu insya Allah ya. Yang penting kita mau. Ya, yang penting kita mau. Jadi ini terjemahannya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Baik ya. Ini pilihan yang berikutnya. Nah, sekarang pilihan yang berikutnya lagi, lafaz yang diucapkan imam sama dengan lafaz yang diucapkan makmum. Nah, ini dia. Jadi imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Qala Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a wa idza rafa'a ra'sahu yukabbiru wa idza qama min as-sajdatain qala Allahu akbar. Sama ini dia. Jadi imam sama makmum sama. Sami Allah liman hamidah, makmum juga sami Allah liman hamidah. Kemudian kata imam Allahumma rabbana lakal hamdu, makmum juga Allahumma rabbana walakal hamdu. Jadi boleh. Nah, jadi ada beberapa pilihan. Ya. Ada beberapa pilihan. Ini pilihan yang berikutnya. Baik, nah kemudian kita terjemahkan. Saya kira ini sama seperti tadi Bapak Ibu. Ya sami Allahu liman hamidah, sama dia. Nah, ini agak beda sedikit. Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, pendek dia. Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma ya Allah, rabbana pencipta dan pengatur kami. Atau wahai Tuhan kami, boleh juga. Rabbana itu. Walaka yang tadi. Dan bagi engkau, alhamdu segala pujian. Nah, jadi intinya di sini adalah imam sama makmum sama dia. Kata imam sami Allahu liman hamidah, tegak imam, baru kita bergerak sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana walakal hamd. Boleh seperti itu. Ya, jadi ini pilihan. Pilihan. Boleh kita tukar-tukar dia. Dalam rangka tadi menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, selanjutnya pilihan kedua, lafaz yang diucapkan imam sama dengan yang diucapkan makmum setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi
Kata imam, sami Allah liman hamidah. Kita juga mengatakan sami Allah liman hamidah. Nah, kemudian imam membaca ini, kita juga membaca ini, boleh. Ya. Allahumma rabbana lakal hamdu bukan mil'u ya, mil as samawati wa mil al ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi ada tambahannya wa mil ma bainahuma. Ini hadisnya ini Imam Muslim. Ini halaman 209. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ustadz, selama ini kami membaca mil'us samawati. Ya. Nah, jadi kalau menurut grammar bahasa Arab, ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja mil'u dibaca. Tapi dalam hadis itu mil'a. Itu mil'a. Karena begitu redaksinya. Jadi, wahai Tuhan kami, ya Allah, wahai Tuhan kami, bagi Engkau segala puji, mil'a, yang memenuhi, itu maknanya. Yang memenuhi as-samawat. Nah, kalau dibaca mil'u, wahai ya Allah ya Tuhan kami, bagi Engkau segala puji. Yang pujian itu adalah sepenuh 7 lapis langit. Jadi nanti dalam menerjemahkannya agak beda sedikit. Tapi dalam hadis ini kita baca mil'a. Mari kita lihat terjemahannya sekarang. Kita lihat di sini halaman 292. Allahumma, seperti biasa tadi, ya Allah, Rabbana, pencipta dan pengatur kami, laka. Ini laka ini artinya bagi engkau. Kalau tadi kan walaka, dan bagi engkau ini laka, bagi engkau. Alhamdulillah, segala pujian. Nah, sekarang yang kata-kata baru, mil'a. Mil'a itu sepenuh ya, samawat 7 lapis langit. Nah, ini dia. Jadi 7 lapis langit itu maknanya apa, Ustaz? Jadi kalau kita kembali nanti dalam kajian ya, Allah berfirman wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Kita ini berada di kolong langit pertama. Planet-planet yang jumlahnya miliaran itu, ya, galaksi Bima Sakti dan seterusnya itu semua berada di kolong langit pertama. Kemudian dibukakan pintu langit pertama, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dibukakan pintu langit pertama, di kolong langit kedua ada juga planet, matahari, bumi dan sebagainya. Di kolong langit ketiga begitu juga, sampai kolong langit ketujuh. Nah, di atas langit ketujuh, arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah menciptakan 7 lapis langit di atas kita. Dan 7 lapis bumi juga. Artinya 7 lapis bumi, di kolong langit itu ada bumi-buminya. Begitu sebagian ulama mengatakan. Ya, jadi luas sekali alam semesta ini. Ya, wa min al-ardi, dan sepenuh ya bumi. Ya, bumi 7 lapis bumi juga ke bawah. Kecil kita ini dibandingkan alam semesta yang tidak ada apa-apanya kita. Nah, itulah kita memuji Allah. Jadi Allah pencipta, ya Allah pencipta kami, bagi engkau segala puji yang memenuhi 7 lapis langit dan bumi-buminya. Sebanyak itu pujian kita serahkan kepada Allah. Karena memang pujian itu adalah selendang Allah. Tidak boleh kita pakai pujian Allah. Artinya tidak boleh kita gila pujian, tidak boleh. Syirik hukumnya. Serahkan semua pujian itu milik Allah. Nah, ini dia, ini maknanya ya. Kemudian wa mil'a, dan sepenuh ma, apa saja, bainahuma, di antara keduanya, di antara bumi dan langit itu. Ya, penuh apa saja di sana ada. Ada jin, ada malaikat, ada awan dan sebagainya. Sebanyak itulah ya pujian yang kita serahkan kepada Allah. Tidak hanya situ, wa mil'a, dan sepenuh ma syi'ta. Ma ini tadi apa saja? Apa saja yang engkau kehendaki. Nah, jadi sepenuh dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki. Ma syi'ta, apa saja syi'ta engkau kehendaki. Min
dari syai'in, sesuatu, ba'du, setelah itu. Nah, jadi artinya apa? Masih ada lagi makhluk yang lain, ya, yang Allah yang tahu. Jadi kita katakan dalam hati kita, sepenuh semua itulah pujian kami serahkan kepadamu ya Allah. Nah, inilah yang dibaca ketika ya setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini pilihan berikutnya. Imam membaca ini, makmum juga boleh baca ini. Tapi bacanya pelan, tidak jahar dia. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'di. Baik ya. Saya kira jelas terjemahannya, banyak yang diulang-ulang, tinggal digaris-garis saja. Nah, lanjut kita teruskan. Pilihan ketiga atau lafaz yang diucapkan imam sama dengan yang diucapkan makmum setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini pilihan yang lain lagi. Nah, ini yang paling panjang ini. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, di situ pakai mil'u. Mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa quluna lakal abdu Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Inilah doa iktidal yang paling panjang. Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, terkadang imam itu lama berdiri iktidalnya. Ini yang dipanjang. Ini yang dibaca. Jadi bukan digabung-gabung, bukan. Nggak boleh digabung-gabung dia. Salah satu saja. Ya misalnya sholat berjamaah, imamnya pakai kunut, jamaahnya nggak pakai kunut. Nah, bagaimana? Ya saya baca ini, kadang-kadang begitu. Atau imam nggak pakai kunut, jamaah ada yang berkunut. Imam baca ini, supaya nanti di belakang ada jamaah yang kunut. Begitu. Nah, jadi, pada kesempatan ini tidak kita terjemahkan. Nanti saya buatkan YouTube tersendiri, ya lanjutan yang pertemuan kemarin. Saya buatkan nanti YouTube tersendiri tentang terjemahan ini. Insya Allah menyusul. Ya, tidak kita terjemahkan supaya kita bisa kejar yang bacaan yang lainnya. Nah, baik. Kemudian lafaz doa kunut menurut mazhab Asy-Syafi'i. Ini bacaannya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikni fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, ini enggak ada hadisnya. Ini pernah dibaca oleh Umar bin Khattab ketika bulan Ramadan, ya, malam 17 sampai terakhir. Karena apa? Karena beliau ketika berkhutbah, dia melihat pasukan yang dia utus tersesat di padang pasir. Kemudian Umar mendoakan ini, diaminkan oleh jamaah. Maka pasukan itu pun akhirnya mendapat petunjuk jalan lagi. Nah, bacaan inilah diambil oleh Imam Syafi'i, dibaca ketika sholat subuh. Tapi imam yang lain tidak. Ya, Imam Syafi'i mengikuti Umar tadi. Jadi Umar dikasih kelebihan oleh Allah ketika itu bisa melihat pasukan yang dia utus tersesat di padang pasir. Makanya ketika bulan Ramadan itu witir, ya, sebelum salat ketika witir dia baca ini, diaminkan oleh jamaah. Nah, ini yang diambil oleh Imam Syafi'i. Dan ini tidak kita terjemahkan sekarang. Saya akan buat juga pada kesempatan tertentu nanti dalam bentuk PowerPoint di YouTube. Ya, seperti yang tadi saya gabungkan insya Allah. Karena kita lagi mengejar bacaan yang lain. Ya. Dan ini hukum tidak wajib. Baik, sekarang kita turun sujud. Kita mau sujud sekarang nih, turun. Habis itu tidak, kita turun. Turun sujud itu tidak mengangkat tangan, ya. Dan ada dua cara pilihan. Ya, dua pilihan cara turun sujudnya. Tidak angkat tangan. Pilihan pertama, Rasul meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, baru diikuti dengan meletakkan kedua tangannya. Ini hadisnya.
meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Jadi Nabi Allahu Akbar turun, ya, Allahu Akbar turun sujud, lutut dulu, baru tangan, baru kening. Nah, ini ketika turun sujud. Pilihan pertama, ketika itu Nabi masih gagah, ya, gagah dia. Jadi lutut dulu, baru tangan, baru kening. Nah, yang dilarang itu ketika lutut turun, jangan sampai berderum seperti suara kaki onta. Jangan gedebuk, jangan. Pelan, lembut meletakkan lututnya. Jangan sampai ada bunyi. Nah, itu dilarang sama Nabi, seperti onta mau duduk, jangan seperti itu kata Nabi. Bersuara, lembut dia. Ini pilihan pertama. Kemudian pilihan kedua, terkadang Nabi mendahulukan kedua tangannya ketika saat turun untuk melakukan sujud, lalu diikuti oleh lututnya. Ini dalilnya. Ya, jika salah seorang dari kalian hendak sujud, maka hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan janganlah turun sujud seperti menderumnya onta. Tuh, nggak boleh suara, berdebuk nggak boleh. Tangan dulu, baru dengkul, baru kening, boleh, silakan. Nah, jadi jangan berantem gara-gara. Kadang-kadang masyarakat ada main ejek-ejekan. Kamu apa duluan? Oh, kalau saya dengkul duluan, kayak onta kamu ya. Nah, begitu. Nggak senang dia dibilang onta daripada kamu tangan duluan kayak kodok ya. Jadi akhirnya berantem antara onta sama kodok. Padahal dua-duanya boleh. Pilih salah satu. Terkadang dengkul dulu, terkadang tangan dulu. Yang salah jidat dulu, nggak boleh. Ya, nyungsep nanti jadinya. Nah ini baik. Nah sekarang ini apa namanya ilustrasinya atau gambarnya ya. Dengkul dulu baru tangan, atau tangan dulu nanti baru dengkul. Begitu. Silakan pilih salah satu. Atau kadang-kadang kita kombinasi, kadang-kadang kita dengkul, kadang-kadang kita tangan dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Baik. Nah kemudian ketika sujud itu ada anggota sujud, 7 anggota sujud. Ini hadisnya ini. Ada 7 tulang anggota sujud. Yang pertama kening. Beliau lantas memberi isyarat dengan tangannya menuju hidung. Kening dan hidung. Itu termasuk satu. Yang kedua dan ketiga adalah kedua telapak tangan. Seperti ini. Ya, nggak boleh digenggam. Terbuka begini. Ya, menapak di lantai. 4 dan 5 kedua lutut. Kedua lutut di lantai, tidak boleh diangkat salah satunya. 6 dan 7 ujung jari-jari kaki keduanya ditekuk menghadap ke depan jempolnya. Ditekuk. Dan tidak boleh menahan rambut atau pakaian sehingga menghalangi anggota sujud. Ini maaf ini. Tidak boleh begini sholat nih. Pecinya begini nggak boleh. Ya. Tidak boleh pecinya begini. Ini nggak sah ini. Jadi harus ke belakang pecinya. Harus ke belakang, bersih dia. Ya, tidak boleh apa namanya? Tidak boleh ada halangan di sini. Atau ibu-ibu misalnya ketika sholat pakai mukena besar, begitu mau sujud, dia gelar mukenahnya, dia sujud di atas mukena, lalu nanti berdiri, mukenahnya naik lagi, itu tidak boleh. Tapi kalau bapak-bapak taruh sajadah di bawah, sujud di atas sajadah, boleh. Meskipun dia sejadahnya kecil misalnya. Yang penting tidak naik ke atas. Atau rambut misalnya, tidak boleh ada rambut di kepala, dia apa namanya di kening. Nggak boleh ada rambut. Ya, di sini nggak boleh ada rambut. Seperti anak muda yang panjang rambutnya itu kadang-kadang begitu dia. Tidak boleh. Jadi betul-betul harus bersih. Harus bersih keningnya. Ya, tidak ada boleh yang macam-macam. Baik, kemudian kita lihat pertanyaannya adalah bagaimana kalau sholat pakai masker? Nah, ini ya. Tadi Nabi menunjuk hidung, kening dan hidung. Bagaimana kalau pakai masker? Nah, di sini di akhir zaman ini diuji keilmuan para ulama. Kalau saya pribadi, ketika saya sholat, sujud, saya tidak pakai masker. Tidak pakai masker saya.
Kenapa? Karena tadi hadisnya kening, hidung jadi satu. Nah, tapi bagi ada yang pakai masker katanya, dipersilahkan. Nanti di akhirat ada pertanggungjawaban masing-masing. Nah, tidak boleh kita saling menyalahkan. Tapi saya pribadi, saya tidak. Karena tadi hadis tadi. Ketika sholat, ya, ketika sujud terutama. Baik. Nah, kemudian kedua telapak kaki ditegakkan dan tumit dirapatkan. Ini kedua telapak kaki ditegakkan, lurus dia. Tumit rapat. Ketika sujud. Ini redaksinya ya. Mari kita lihat. Ini gambarnya. Ketika sujud seperti ini, tumit ketemu tumit, kemudian jempol kaki sama jari-jari itu ditekuk menghadap ke depan. Begini caranya. Ya, ibu-ibu sama, tapi ibu-ibu usahakan pakai kaos kaki. Karena nanti kalau terbuka dia, nggak ketutup mukena, nampak kakinya batal sholatnya, terbuka aurat. Yang boleh nampak itu muka sama telapak tangan ini, pergelangan, boleh perempuan. Kalau kakinya wajib ditutup. Sama begini rapat tumitnya, kemudian jari-jarinya ditekuk menghadap ke depan. Nah, ini salah, ini renggang, nggak boleh renggang. Apalagi di angka sebelah ini, nggak boleh nih Pak, Bu. Apa ada Ustadz? Ada. Misalnya orang ketika mau sujud tahiyat akhir, kepala belum dia angkat. Kaki sudah diangkat karena siap-siap dia mau duduk tahiyat akhir. Ini nggak boleh, angkat kepala dulu, baru angkat kaki. Ya, jangan begini, nggak boleh sujud begini, batal sholatnya. Yang benar yang pertama ini. Baik. Nah, kemudian bagaimana posisi tangan pada saat sujud? Gunakanlah lutut-lutut kalian, tempelkan dengan sebelah kanan kiri kita. Jadi lutut kita bertemu sama tangan kiri kita. Nah, kemudian ini menjauhkan kedua tangan dari keduanya dari lantai dan menjauhkan perut dari kedua paha. Ya. Ini kita lihat. Tidak boleh menempelkan tangan lengan tangan ke lantai. Janganlah yang menempelkan kedua lengan tangannya ke lantai sebagaimana seekor anjing dan hendaknya mengangkat kedua pahanya. Nih. Tidak boleh ini. Nih. Jadi tangan lengan tidak boleh menempel, tapi diangkat ya. Kemudian paha ini cenderung ke depan, jangan cenderung ke belakang, ke depan pahanya ini. Ya. Lengan ini tidak boleh menempel, deh. Seperti anjing kata Nabi, tapi terangkat lengannya. Ya, kalau perempuan agak rapat, kalau laki-laki agak renggang, tapi jangan sampai kena kanan kiri kita kalau berjamaah. Baik. Nah, kemudian pada saat sujud, membaca salah satu 3 pilihan sujud. Nih, sujud ini. Pilihan pertama. Ini dia ya. Subhana rabbiyal a'la. Dibaca 3 kali. Kalau pakai wa bihamdihi boleh, tapi hadisnya hasan. Ya, ini kata ulama hadis yang sahih. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. 3 kali dibaca. Ya, jadi baca 3 kali, ini dosisnya. Ya, dosisnya. Jangan kurang kalau bisa, jangan lebih. Ya, paslah dosisnya. Ya, seperti bapak dan ibu yang memberikan dosis obat gitu kira-kira ya. Baik. Nah, ini ketika kita sujud di depan Ka'bah, kita mensucikan Allah. Ini subhana, maha suci, Rabbiya, Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi. Halaman 308. Nah, ini juga boleh nanti sebagai pilihan untuk video singkat yang akan dikirimkan. Subhana, maha suci, Rabbiya, Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi ini tadi lihat tangan ini, sikunya naik ini, kemudian pahanya miringnya ke depan. Jangan lurus, nggak boleh. Apalagi kemari, jangan. Lurus ke depan dia condongnya. Makanya sujudnya agak panjang. Nah, ketika sujud Bapak Ibu sekalian, kenapa? Oh, ada yang jidatnya hitam. Ini khusus laki-laki, karena tengkorak laki-laki dengan perempuan beda. Ada 2 model sujud. Yang pertama, ketika sujud,
berat badan ditaruh di kening. Tangan hanya menahan saja, sekedar saja, tapi berat badan taruh di sini. Nah, itu biasanya keningnya akan hitam. Jangan digosok ya. Ketika sujud, Allahu Akbar, gerak, naik lagi, gerak. Nah, kalau digosok-gosok, apalagi karpetnya keras, itu memang lama-lama hitam, bukan hanya hitam, lecet dia. Jadi bukan begitu caranya. Jadi ketika sujud, berat badan taruh di kening. Tangan ini sekedar nempel di lantai. Laki perempuan boleh. Dan dia agak condong ke depan. Makanya kalau karpet-karpet kita itu kurang panjang dia sedikit. Nah, pilihan kedua, berat badan taruh di tangan. Kepala, jidat sama hidung hanya nempel. Itu pilihan kedua. Silakan. Ada hikmahnya dua-dua itu secara kesehatan. Ya, bapak-bapak lebih paham lah. Tapi secara syariatnya begitu. Ya, berat badan taruh di kening ketika sujud, atau pilihan kedua taruh di tangan, bertahan di situ, kening hanya sama hidung hanya menempel saja. Dua-duanya boleh, salah satunya. Nah, ini bacaannya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya lagi sama dengan bacaan ruku. Ini tadi ya, sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sama dia seperti ruku. Bedanya cuma subhana rabbil a'la dengan subhana rabbil azim. Nah, kalau yang duanya sama. Ruku baca ini, sujud pun baca ini. Makanya tidak kita terjemahkan pada kolom. Karena sama dia. Yang ketiga juga sama. Subuhun, kudusun, rabbul malaikati waruh. Sama seperti ruku tadi. Tidak kita terjemahkan pada kolom ini karena sama ini, ya. Jadi ini hadisnya nih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Ruku'nya dan sujudnya subuhun qudusur rabbul malaikati waruh. Sama, pilih salah satu. Nah, kemudian baru kita masuk kepada duduk di antara dua sujud. Nah, cara duduknya ada beberapa pilihan. Dan tumak ninah padanya. Pertama, duduk iftiros, membentangkan. Caranya yaitu kaki direbahkan, kaki kanan, kaki kiri direbahkan, lalu diduduki. Sementara kaki kanan ditegakkan dengan jemari kaki kanan menekuk ke arah depan. Ini hadisnya ini. Abdullah bin Umar berkata, di antara sunnah Rasulullah SAW, kamu baringkan kaki kirimu dan menegakkan kaki kanan. Nih contoh fotonya ini begini nih. Nih kaki kiri direbahkan, ini duduk di atasnya, kaki kanan tegak. Nah ini yang benar. Namanya duduk iftirosh. Ini benar ini. Ya, laki perempuan sama. Nah yang kedua duduk iqo, yaitu dengan mendirikan kedua kaki kemudian duduk di atas kedua tumit. Ini hadisnya. Tawus berkata, kami bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai hukum duduk di atas kedua tumit. Dia menjawab, hukumnya sunnah. Kami bertanya, kami lihat janggal orang duduk seperti itu. Ibnu Abbas menjawab, bahkan begitulah sunnah Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pilihan kedua. Ya, nih seperti ini. Jadi kaki ditegakkan dua-dua dengan jemari diteguk ke depan. Kita duduk di atas kedua tumit, boleh. Boleh, seperti namanya duduk iqo. Ini dilakukan duduk ketika antara dua sujud atau duduk tahiyat awal. Boleh. Tahiyat awal begini dan seperti yang pertama tadi iftiros. Duduk antara dua sujud juga seperti ini. Jadi dua pilihan ini, ya. Ini yang benar. Nah, adapun yang salah yang ini. Nih, tidak boleh, jangan begini duduknya. Ini namanya duduk istirahat. Ketika mau berdiri nanti dari rakaat pertama mau kedua, begini duduknya. Nah, ini juga nggak benar. Ditekuk begini kakinya, jangan. Ini tidak mencontoh sunnah ini. Nah, apalagi begini. Atau ditumpuk, nggak boleh. Ya, jangan seperti ini duduknya. Nah, kemudian
pada saat duduk di antara dua sujud, membaca salah satu dari 3 pilihan. Setidaknya ada 3 pilihan bacaan duduk di antara dua sujud. Yang pertama, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Udah, itu aja. Ya, jadi Nabi membaca Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Tapi duduknya tumakninah dulu, Allahu Akbar, tumakninah, diam dulu 3 detik, baru baca Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ini pilihan pertama. Mari kita terjemahkan. Halaman 311. Silakan dibuka halaman 311. Rabbi, ya Rob, ya Tuhanku, boleh. Ya Rob, ighfir, berilah ampunan, li, bagiku. Rabbi, ya Rob, ighfir, berilah ampunan, li, bagiku. Gampang kan? Wah, saya video singkatnya nanti milih ini Ustadz, boleh. Tapi usahakan jangan ada yang sama. Gitu ya. Ini pilihan pertama. Boleh Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Kita resapin dia. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ya Tuhanku, ampunilah, berilah ampun bagiku. Ya Tuhanku, ya Rob, berilah ampun bagiku. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Luar biasa kalau kita resapin dia. Minta ampun kita kepada Allah ketika kita duduk antara dua sujud. Ini pilihan pertama. Baik. Sekarang kita lihat pilihan kedua. Ini bacaannya. Allahumma gfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzuqni. Nah, maaf, selama ini kita bacakan 8 itu. Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu'ani. Saya sampai hafal. Dari dulu kita diajari begitu. Padahal itu 2 hadis digabungkan. Nabi nggak pernah menggabungkan satu-satu. Nah, ini salah satunya ini hadisnya. Allahumma gfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzuqni. Nanti digabung sama yang ketiga. Pilihan ketiga itu yang digabung itu jadi 8 dia. Nah, itu jangan. Kenapa? Tidak mengikuti sunnah Nabi kalau begitu. Kita robah. Ya, kita robah. Baik. Mari kita lihat terjemahannya. Halaman 311 dan 312. Ya, kalau ada yang dipisah-pisah nggak apa-apa. Ini saya gabung supaya halamannya cukup, itu maksud saya. Allahumma ya Allah, ighfirli. Yang tadi nih, berilah ampunan bagiku. Kalau tadi kan ighfir li. Sama dia. Warhamni, dan sayangilah aku. Irham. Wa'afini, dan hindarkanlah aku dari penyakit. Afiat. Makanya apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau sehat kan kondisi badan prima, tidak sakit. Kalau afiat terhindar dari penyakit. Makanya kita minta kepada Allah, wa'afini, afiatkan aku, artinya hindarkan dari penyakit. Itu makna afiat. Kita minta ketika sholat, sehat terus kita insya Allah. Baca ini, tapi diresapi maknanya. Ya, wa'afini, dan afiatkanlah aku, hindarkanlah aku dari penyakit ya Allah. Wahdini, dan berilah aku hidayah, petunjuk. Wahdini, ni-nya itu aku. Kalau ada ni pakai ya, ini aku semua itu, aku. Kalau na, kami gitu ya. Ini aku. Wahdini, dan berilah aku hidayah. Warzuqni, dan berilah aku rizki. Ini pilihan kedua. Allahumma gfirli,
warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Jadi kita bikin 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allahumma ighfirli 2, warhamni wa'afini 4, wahdini warzuqni 6. Begitu cara menghafalnya, digabung-gabung boleh. Allahumma ighfirli 2, warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Nah, seperti itu cara menghafalnya supaya nanti ketika sholat bisa kita pakai yang ini terkadang. Yang singkat tadi Rabbighfirli. Baik, kita lanjut sekarang. Pilihan yang ketiga. Nih, Rabbighfirli warhamni wajuburni warzuqni warfa'ni. Jadi kalau digabung-gabung memang jadi 8 ya. Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sama tadi digabung dia. Tapi hadisnya nggak digabung. An Ibni Abbas qol, karena Rasulullah SAW yaqul baina sajdataini fi sholatil lail. Rabbighfirli warhamni wajuburni warzuqni warfa'ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau Rabbighfirli, itu 1, Rabbighfirli warhamni wajuburni warzuqni warfa'ni. Begitu. Ini cara menghafalnya. Rabbighfirli warhamni wajuburni warzuqni warfa'ni. Warhamni wajuburni warzuqni warfa'ni. Rabbighfirli warhamni wajuburni warzuqni warfa'ni. Begitu. Terus diulang-ulang terus. Nah, pilihan yang ketiga. Baik, sekarang kita terjemahkan. Robbi, ya Rob, ighfirli, berilah aku ampunan. Yang tadi ya. Warhamni, dan sayangilah aku. Nah, tadi juga sudah ada. Nah, wajuburni, dan perbaikilah keraguanku. Jadi kita selalu ragu-ragu. Nah, makanya kita minta kepada Allah agar diperbaiki, jangan lagi ragu-ragu. Ya, misalnya kita pergi, udah dikunci belum ya pintu? Udah mati ya belum kompor? Jangan ragu-ragu lagi kalau bisa. Udah yakin aja kita bismillah. Wajiburni, peliharalah keraguanku ya Allah. Ya, supaya Allah obati maksudnya. Perbaiki ya. Dan perbaikilah keraguanku, diobati sama Allah, diperbaiki, kita nggak ragu-ragu lagi. Nah, dalam beragama apalagi nggak boleh ragu gitu. Warzuqni, dan berilah aku rezeki. Warfa'ni, dan tinggikanlah derajatku. Warfa'ni, tinggikan derajatku. Maksudnya di mana? Di hadapan Allah nantinya. Di akhirat ditinggikan oleh Allah kita. Kita minta di dunia ini. Jadi Rabbighfirli, ya Rob, berilah aku ampunan. Warhamni, dan sayangilah aku. Wajuburni, dan perbaikilah keraguanku. Warzuqni, dan berilah aku rezeki. Warfa'ni, dan tinggikanlah derajatku. Nah, ini pilihan ketiga. Jadi ada 3 pilihan dia yang ngikutin sunnah ya. Nah, kalau mau pakai yang singkat tadi boleh Rabbighfirli. Pakai yang kedua boleh, pakai yang ketiga boleh. Silakan salah satunya. Tapi sekali lagi jangan digabung 2 hadis. Nah, Nabi tidak pernah mencontohkan. Jadi kita harus mengikuti sesuai dengan Nabi. Sebagaimana perintah Rasulullah, "Washallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik, berdiri dari sujud dari ayat awal untuk melakukan rakaat selanjutnya. Ini ya. Jadi jika Abu Buraid mengangkat kepalanya dari sujud yang akhir, maka dia duduk dengan lurus sejenak lalu bangkit berdiri. Ya, maksudnya di sini adalah ya dari sujud yang akhir itu maksudnya dari sujud pertama, rakaat pertama sujud, duduk antara sujud. Nah, sujud lagi itu maksudnya sujud akhir di situ. Berdiri mau rakaat kedua. Nah, di situ Rasulullah itu mencontohkan diikuti oleh sahabat ini duduk istirahat dulu. Duduk begini dulu, baru tangan menopang.
ya, menopang ke lantai. Baru berdiri, tidak mengangkat tangan, langsung sedekap. Kalau dia dari sujud, ya, dari sujud pertama, ya, untuk melakukan selanjutnya. Nah, kemudian mengangkat kedua tangan terlebih dahulu, baru kemudian bertumpu pada rakaat kedua, ya, semua rakaat. Ini maksudnya begini, bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya hendaknya sujud, dan mengangkat kedua tangannya dahulu sebelum keduanya lututnya. Nah, jadi maksudnya ketika mau berdiri itu terkadang Nabi, ya, lututnya itu diangkat belakangan setelah tangan duluan, ya. Dari sujud ini kita mau berdiri rakaat kedua atau rakaat keempat atau dari tahiyat awal. Jadi Nabi itu tangannya di atas dengkul nanti, terus dengkulnya ngangkat. Itu, seperti itu. Nah, tapi terkadang nanti Nabi itu tangannya di lantai, dia bertopang ke sana. Nanti kita lihat. Ini, bertumpu dengan kedua tangan di lantai saat akan naik bangkit dari sujud dengan mengangkat kedua tangan. Ini kalau tahiyat awal. Nih. Kemudian bangun dengan bertumpu kedua lututnya, kedua tangannya di tanah, di lantai maksudnya. Nih, begini. Jadi ketika berdiri, ya, tangan di lantai, dengkul diangkat, baru tangan terangkat. Tapi kalau tahiyat awal tadi, ya, bisa juga tangan di lantai, dengkul diangkat, tangan diangkat, atau tangan di dengkul, kemudian langsung berdiri ketika tahiyat awal. Nah, jadi seperti itu. Cuman bedanya, kalau dia tahiyat awal, angkat tangan. Kalau dia selain tahiyat awal, tidak angkat tangan, tapi langsung sedekap. Nah, baik. Kemudian berdiri untuk rakaat ketiga dengan mengangkat tangan dan tumakninah padanya. Ini setelah tahiyat awal. Jika bangkit dari rakaat kedua, dia mengangkat kedua tangannya. Maksudnya rakaat kedua itu tahiyat awal, angkat tangan. Ya. Nah, baik. Nah, inilah mungkin ya Bapak Ibu sekalian kajian kita pada malam hari ini. Jika ingin melihat orang Islam, lihatlah pada waktu sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Itu banyak orang Islam. Tapi jika ingin melihat orang beriman, lihatlah pada sholat subuh di masjid. Wallahu a'lam. Nah, baik. Semoga lelahku menjadi lillah dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti kita akan sampai pada bagian yang keempat, bagian terakhir. Yaitu nanti kita mulai dengan tahiyat akhir, bacaannya, salam dan seterusnya. Insya Allah nanti sujud sahwi di sana juga ada nanti. Ya, sujud sahwi dan zikir setelah sholat secara garis besar. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Bapak Dr. Saprudin untuk memandu. Mungkin ada yang mau dipertanyakan. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita dapat pada malam ini. Ya. Mungkin yang pertama saya dulu yang nanya, Pak Ustaz. Boleh. Yang pertama, pada waktu ruku, matanya melihat kemana, Pak Ustaz? Ke tempat sujud atau tepat di bawah mata? Pada waktu ruku. Nah, pada waktu ruku, supaya kepala tidak mendengak, mata itu lurus ke lantai. Lurus. Ya. 90 derajat. Iya. Jadi lurus begitu ya. Ke lantai. Jangan ke depan, jangan ke mata kaki, jangan. Supaya kepala kita juga lurus dengan punggung kita. Nah, ketika tahiyat awal nanti, mata itu ke ujung jari. Tahiyat awal, tapi kita belum sampai tahiyat akhir. Ya. Nah, begitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah yang bertumpu pada kedua tangan di lantai saat naik bangkit. Saya pernah melihat dan pernah mengerjakan mengepalkan tangan, Ustaz. Jadi waktu naik itu mengepalkan tangan. Apakah itu boleh atau
tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Terima kasih. Baik. Saya pribadi belum pernah membaca redaksi aslinya bagaimana. Makanya saya tidak sampaikan di buku saya. Tapi ada kan yang Memang ada, tapi kita kan perlu ada redaksi hadisnya di kitab apa dia, nomor berapa dia. Saya belum ketemu, mungkin karena keawaman saya masih ya, tapi terus saya cari, saya belum dapat. Saya tanya juga, saya belum dapat. Nah, yang dikepalkan begini dia ya, seperti tinju dia. Ya. Ketika mau berdiri, ada memang seperti itu. Nah, tetapi saya tidak melakukan karena saya belum mendapatkan redaksi hadisnya. Kalau Pak Haji, Pak Dokter dapat redaksinya belum? Pernah dengar orang ceramah, Ustaz. Saya lupa hadisnya. Nah, itu dia. Tolong nanti kalau ada redaksi hadisnya, boleh di WA ke saya, biar saya telusuri ke buku induknya. Iya, makasih. Baik ya, Pak Dokter ya. Baik, terima kasih, Ustaz. Teman-teman sekalian, silakan yang ingin bertanya. Silakan. Ini dulu, mungkin dikembalikan share screen-nya. Sudah. Sudah ya. Please. Sudah hilang screen-nya. Di saya gambarnya Ustadz nggak kelihatan. Apa itu? Gambar Ustadz Arifin. Ada ini saya ini, agak ganteng dikit. Ada. Nah, makanya saya lagi bingung nih kenapa di laptop saya nggak ada. Baterainya. Hah? Baterai penuh. Baterai penuh. Oh, baterai penuh. Layarnya rusak. Kameranya mungkin. Layar video. Gambarnya jelas, gambar Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, ini juga jelas ini. Siapa ini? Silakan yang ingin bertanya. Ya, bertanya Ustadz. Silakan Pak Dokter Boy. Ustadz, ini agak umum ya. Seperti tadi juga saya dengar, kalau tidak salah Ustadz mengucapkan wallahu alam bisawab. Ya. Maksudnya apa? Apakah tadi Ustadz itu atau penceramah itu tidak yakin apa yang dia ceramahkan atau gimana maksudnya itu? Selalu mengatakan sudah memberikan ucapan ceramah selalu wallahu alam bisawab. Maksudnya apa Ustaz? Jadi begini, wallahu artinya dan Allah a'lam paling mengetahui, bisawab dengan kebenaran yang hakiki. Jadi kebenarannya hakiki hanya Allah yang tahu. Oh gitu. Kita sebagai manusia hanya berikhtiar berdasarkan dalil yang ada. Semua ulama imamnya 4 mengatakan demikian dalam buku-bukunya. Bahkan mereka tulis, ini ijtihad kami dari Quran dan hadis yang sampai kepada saya. Kalau ini bertentangan dengan hadis sahih, buang pendapat saya, ambil yang sahih itu dan saya ikut itu. Makanya kata mereka, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Bishawab, ya. Hanya Allah yang mengetahui hakikat kebenaran itu. Begitu maksudnya Pak Dokter ya? Ya. Yuk, silakan. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Bapak Dokter. Pertama saya mau tanya. Pada waktu bangun dari ruku, ya, kan kita mengucapkan samiallahu liman hamidah, ya. Rabbana lakal hamd. Nah, pada waktu dari ruku kita bangun, angkat tangan samiallahu liman hamidah. Apa turun dulu baru Rabbana lakal hamdu, atau samiallahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu baru turun? Yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya tentang arti dari 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah. Bisa dijelaskan nggak? Pengetahuan saya artinya adalah tiada Tuhan selain Allah.
betul. Baik, sudah ya. Baik. Nah, yang pertama, ketika kita iktidal, Rasulullah SAW saya sampaikan tadi, begitu iktidal mengangkat tangan sambil bersamaan, Sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah tegak baru dibaca Allahumma rabbana walakal hamd. Nah, seperti itu. Nah, jadi makmum ada beberapa pilihan tadi. Boleh juga makmum mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Atau makmum mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamd bersamaan dengan angkat tangan. Nah, seperti itu tuntunannya. Tapi kalau mau membaca lanjutannya tadi, tegak dulu, diam dulu, baru baca lanjutannya. Ya, baik. Nah, kemudian tentang kalimat la ilaha illallah, nanti kita akan ketemu ketika membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir, ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Penjelasan detailnya insya Allah tetap bersama saya pada pertemuan yang akan datang. Ya, ini penting. Oh, penting, boleh. Kalau penting begini, la ilaha illallah selama ini diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu belum tepat dan tidak membekas kepada batin kita. Yang tepat adalah la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Itu yang tepat. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah saja. Kaitannya dengan terjemahan Ustadz mengenai waktu ruku atau waktu sujud. Iya. Di waktu sujud, subhana rabbiyal azim. Ya. Ruku. Sujud rabbana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku. Kalau tadi dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, kenapa diterjemahkan sini maha suci Tuhan? Nah, bagaimana artinya kan pakai Robbi, sedangkan la ilaha illallah tiada Tuhan. Kenapa di terjemahan ini dipakai Tuhan? Nah, jadi begini, Robbi itu Tuhan pencipta dan pemelihara. Ilah Tuhan yang disembah. Ya, ilah Tuhan yang disembah. Makanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Kecuali Allah. Illallah, kecuali hanya Allah saja. Makanya maksudnya tiada Tuhan, yang dimaksud dengan Tuhan di sini apa gitu? Karena maha suci Tuhanku yang maha agung, di terjemahan dari subhana rabbiyal azim. Iya. Ya, kenapa Tuhan disebut? Tidak maha suci Allah yang maha agung. Nah, jadi begini, subhana rabbiyal azim, ya, maha suci Tuhanku, Tuhan yang mencipta dan mengatur aku, yang maha agung. Artinya kita menyatakan kepada jiwa kita bahwa kita betul-betul mensucikan Allah, bukan Ka'bah itu yang saya sembah. Ya, artinya kenapa kalau la ilaha illallah sudah tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, kan? Jadi Allah yang berhak disembah kan? Iya. Nah, jadi kenapa di Sami'allahul liman di subhan rabbiyal azim, kenapa pakai Tuhan? Kenapa enggak Allah gitu? Yang ya, jadi tinggi. Jadi begini, Pak Dokter ya. Jadi ketika orang-orang musyrik Mekah ditanya siapa Tuhan pencipta alam semesta, mereka jawab Allah. Mereka meletakkan patung-patungnya di Ka'bah. Kami juga menyembah Allah.
tapi lewat perantaran patung. Nah, seperti itu. Makanya Islam datang, oh tidak. Jadi nggak boleh pakai perantaraan. Ka'bah ini bukan Tuhan. Maha suci Tuhan pencipta itu. Yang Maha Agung. Nggak serupa dengan makhluk. Ini sekedar kiblat arah. Jadi, Robbi itu Tuhan pencipta dan pengatur alam. Dia bukan Ka'bah. Makanya dipakai Subhana Rabbiyal Azim. Sebab orang-orang musyrik ketika itu meletakkan patung di Ka'bah itu digantung, mereka sembah, mereka katakan juga mereka menyembah Allah. Itulah orang-orang musyrik Mekah ketika itu. Makanya pakai Robbi. Ya, berbeda dengan pengertian saya, Pak Ustadz. Nah, bagaimana Pak Dokter pengertiannya? Dengan dua kalimat syahadat itu tiada Tuhan selain Allah. Selama ini terjemahkan begitu, sebetulnya nggak begitu. Ya, nggak ada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah, kan? Iya, betul. Nah, kenapa kita tidak memakai waktu apa tadi ruku Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la? Kenapa pakai Maha Suci Tuhanku, bukan Maha Suci Allah gitu, yang Maha Agung, yang Maha Suci Allah yang Maha Tinggi? Kenapa memakai Tuhan? Bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi begini, pengertian kata-kata Tuhan ini kan bahasa kita. Kalau bahasa Arab bukan Tuhan. Bahasa Arab itu ilah, itu kalau kita terjemahkan, ilah itu Tuhan yang disembah. Kalau Rabb itu Tuhan pencipta dan pemelihara. Nah, itu maknanya. Jadi Tuhan itu bahasa kita sebetulnya. Bahasa Indonesia. Kita menyebutnya Tuhan. Karena ya sulit kita untuk mengarabkan bahasa kita itu bagaimana. Makanya kita bikin Tuhan. Nah, itu sebetulnya sekedar kata-kata, tapi kalau maknanya, Rob itu maknanya, Rob itu pencipta, pemelihara. Kalau digabung dengan alam, Robbul Alamin, pencipta, pemelihara alam. Kalau digabung dengan kita, Robbi, pencipta, pemelihara aku. Siapa? Tuhan. Begitu. Nah, kalau malaikat itu Robbul Malaikat, pencipta dan pemelihara malaikat. Jadi Rob, ya Allah, ya Rob. Nah, digabung dia, ya Allah, ya Rob. Wahai Allah, Tuhan yang disembah. Wahai Rob, Tuhan pencipta dan pengatur. Nah, jadi itu Tuhan itu bahasa kita. Nah, makanya kalau menerangkan dari Arab ke kita, itu mau nggak mau kita pakai bahasa Tuhan. Tapi selalu dalam hati kita yang dimaksud dengan Tuhan itu adalah Allah. Nah, makanya, tapi kalau Allah sendiri tadi ilah, itu Tuhan yang berhak disembah. Kalau Rob, Tuhan pencipta, pemelihara. Nah, jadi ada dua dia pengertiannya. Tujuannya ke Allah juga. Makanya ada 99 nama Allah. Ya, yang ke-100 adalah Allah. Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Wadud, dan seterusnya. Dan tidak ada Tuhan. Yang berhak. Di nama Allah, di 99 nama Allah tidak ada Tuhan. Nggak ada bahasa Indonesia Tuhan itu. Tuhan itu bahasa Indonesia. Nah, makanya nanti ketika kalimat nasihat nanti yang lebih detail nanti ketika kita bacaan tasyahud awal, tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti sana akan lebih detail lagi dia makna. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada ibu-ibu sekarang, silakan. Silakan yang lain mau bertanya. Ibu dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Ustaz Heri. Maaf Ustadz, saya tidak menampilkan wajah saya karena sedang tiduran di rumah sakit. Pertanyaan saya dalam keadaan uzur ini. Bapak kurang sehat? Oh, kena COVID saya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan ya Pak ya. Amin. Kita doa nanti terakhir insya Allah ya. Sabar Pak, sabar. Jihad. Pertanyaan saya dalam keadaan uzur ini kan, saya bolehkah melakukan jamak qasar untuk lohor asar, maghrib isya? Karena untuk menggeret-geret tiang infus ini ke kamar mandi rada repot juga. Nah, sehubungan dengan melakukan qasar tadi, apakah masih terbuka untuk kita melakukan
sholat rawatib. Baik. Itu Ustaz. Baik. Baik, Pak Dr. Heri. Syafakallah, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan antum. Nah, baik, yang pertama saya jawab, yang kedua dulu tadi, yang pertanyaan yang terakhir. Ketika kita mengqashar dan menjamak, maka tidak berlaku lagi qobliyah ba'diyah. Itu yang penting dicatat. Yang wajib aja kita singkat, maka jangan lagi qobliyah ba'diyah. Itu ya, makanya ketika safar kita melakukan jamak qashar, jangan lagi pakai qobliyah ba'diyah. Nah, itu ya, itu yang pertama. Itu apa jawaban dari pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, untuk jamak dan qashar itu hanya berlaku bagi orang musafir. Dan itu pun ada ketentuannya jarak. Jarak itu 85 km. Boleh ditempuh dengan pesawat, boleh dengan jalan kaki, boleh dengan kuda. Jarak dia yang dipatokan. Ya. Nah, bukan macet. Bukan macet. Misalnya dari Jakarta Pusat mau ke Ciledug, kan macet itu misalnya kalau lagi normal. Sholat maghribnya bagaimana udah kelewatan begitu. Nah, jadi bukan macetnya atau bukan karena uzur macam-macam. Hanya satu-satunya musafir. Itu pun ketika perjalanan dia. Ketika dalam perjalanan itu. Ya. Nah, ketika dalam keadaan sakit, bagaimana Ustadz? Apakah berlaku jamak qashar? Sepakat ulama mengatakan tidak berlaku jamak qashar. Lalu bagaimana? Sholatlah kalau mampu berdiri, berdiri. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Sebisa kita. Yang penting dia sesuai dengan jumlah rakaatnya. Nah itu tuntunannya. Nah kemudian tidak bisa berwudu, bertayamum. Bertayamum. Cukup dengan seperti yang sudah kita sampaikan, menempelkan tangan ke tempat yang kita anggap ada debunya, langsung kita usap muka kita dan tangan kita sampai pergelangan saja. Sudah sholat, pakai isyarat. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, jamak qashar hanya berlaku bagi orang yang safar, musafir. Dalam keadaan lain, tidak. Sakit seperti tadi. Berbaring boleh, dengan isyarat boleh. Tapi tetap dia jumlah rakaatnya. Nah, itu tuntunnya seperti itu. Begitu Pak Haji ya. Satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Kalau dalam keadaan musafir itu, apakah kita lebih baik jamak qashar atau kita melakukan sholat seperti biasa karena waktu kita cukup senggang? Karena ada teman-teman yang mengatakan sombong amat kamu, udah dikasih hadiah sama Allah tidak dipakai. Gimana pendapatnya Ustaz? Iya, kalau saya lebih cenderung memakai fasilitas yang Allah berikan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Saya lebih cenderung. Walaupun sebagai ulama mengatakan, ya boleh kalau memang kita waktunya luang, kenapa tidak? Seperti itu. Kalau saya pribadi, saya cenderung menggunakan fasilitas yang ada. Jadi kita pakai rukhsah ya Ustaz? Iya, pakai rukhsah, ada fasilitasnya. Kecuali di Mekah, Ustaz. Nah, kalau selama di Mekah kita bukan perjalanan lagi, sudah menetap itu. Maksudnya dalam perjalanan ini, naik pesawatnya itu loh. Oh, iya. Yang dikatakan safar itu di situ aslinya. Nah, Tanya dong Ustaz. Ya. Saya nanya Ustaz. Nah, sebentar. Misalnya dari Madinah mau ke Mekah, kita mau umroh. Kita sudah berpakaian ihram di Masjid Nabawi. Habis Johor kita asar. Itu sedang musafir dia. Tapi kalau kita 3 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, nggak kemana-mana, itu ulama mengatakan itu bukan dalam keadaan sedang musafir. Ya, tetapi itu bagian dari musafir. Nah, maksudnya yang sedang berjalannya itu yang rusuhnya itu yang kita gunakan. Nggak ada batasan berapa hari, Ustaz. Nah, jadi kalau menurut pendapat para ulama, kalau dia berjalan itu, ya, yang penting jaraknya, bukan harinya. Okay. Dalam perjalanan itu ya, dalam perjalanan itu, jaraknya. Nah, adapun misalnya kalau dia pulang pergi dari sini ke Bandung, nah itu selama di Bandung dia boleh
asar sama zuhur sama asar di jamak. Terus sampai balik lagi ke Jakarta. Tapi kalau menetap dia 2 hari di Bandung, nanti besoknya hari ketiga baru balik. Nah, selama di Bandung itu, sholatlah dia seperti sholat umum. Maksudnya tam, sempurna. Jadi kata musafir itu adalah dalam perjalanannya itu. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Rukhsahnya di situ. Silakan, Arfid. Silakan. Ya, Ustaz, terkait dengan tadi, saya pernah melihat ada satu rombongan jemaah haji itu di Mina, sholatnya di jamak. Nah, itu kan lebih dari 3 hari dia nafar akhir. Apakah itu sesuai atau tidak? Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Itu saya ada 3 pertanyaan. Yang kedua adalah pembacaan ta'awudz. Ta'awudz itu apakah, karena ada sebagian kalau nggak salah tuh mazhab Hambali, Hanafi itu hanya di rakaat pertama, sementara Syafi'i itu setiap rakaat membaca ta'awudz. Jadi mungkin dua-duanya boleh, tapi mana yang lebih afdol menurut Ustadz, dan kalau ada nasnya itu yang mana dari hadisnya. Kemudian terakhir adalah saat kita bangkit dari sujud, apakah harus duduk istirahat dulu atau boleh langsung berdiri? Karena ada 2 versi. Ada yang duduk dulu, ada yang langsung berdiri. Mungkin dua-duanya boleh, tapi seperti tadi, mana yang lebih afdol? Barangkali itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang sholat di Mina, Rasulullah SAW tidak menjamak, tidak mengqashar selama di Mina. Tapi kalau wukuf di Arafah, menjamak, mengqashar. Itu. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika di Mina, Nabi Muhammad tetap sholat sempurna, tidak jamak, tidak qashar. Begitu yang kami lakukan ketika saya membimbing haji. Kita tetap sholat sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, ya, tidak menjamak, tidak mengqashar selama di Mina. Tidak diqashar, Ustaz, cuma dijamak. Tidak diqashar, tapi tetap dijamak. Sama, jangan dijamak, jangan diqashar. Normal biasa. Itu selama di Mina, itu Rasulullah contohkan seperti itu. Ya, saya pernah lihat ada travel yang seperti itu. Nah, itulah walau alam, karena buru-buru mungkin dia itu bagaimana. Ada kadang-kadang memang yang terlalu menggampangkan. Padahal kalau kembali kepada tuntunan sebenarnya, ya tidak seperti itu. Padahal Rasulullah kan dari Madinah ke Mekah, kan musafir juga istilahnya. Nah, baik. Yang kedua, membaca ta'awudz. Yang saya pahami, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan terdahulu, hanya pada rakaat pertama saja. Ya, habis doa iftitah, ta'awudz, basmalah, baru Fatihah dan surah. Nah, adapun pendapat yang mengatakan setiap rakaat membaca Fatihah, baca ta'awudz, saya pribadi belum bertemu dengan dalilnya. Ya, tuntunannya saya belum ketemu. Nah, yang saya ketahui itu tadi hanya rakaat pertama. Ya, setelah surah membaca doa iftitah. Nah, walau a'lam. Lalu yang ketiga, tentang naik berdiri, ya dari rakaat pertama mau ketiga, atau rakaat mau kedua, ya, atau rakaat ketiga mau keempat. Ya, itu yang paling afdol itu yang saya dapatkan dalam hadis itu adalah duduk istirahat dulu. Jangan langsung berdiri. Duduk istirahat. Nah, itu. Jadi duduk istirahat, tenang dulu, baru berdiri. Bertumpu dia ke tanah, ke lantai boleh. Bertumpu dia di dengkulnya juga boleh. Tapi yang lebih afdal itu bertumpu di lantai. Baru dia berdiri. Nah, adapun yang langsung, ya sekali lagi, saya belum ketemu dalilnya. Ya, itu kalau pendapat-pendapat ya boleh pendapat, tapi mau tidak mau kita harus merujuk. Ya, harus merujuk kepada dalilnya, maksudnya hadisnya. Itu. Jadi kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Maaf Ustadz, saya tambah sedikit Ustadz. Nah. Mengenai qashar tadi. Ya. Di kitab Bulughul Maram, hadis ke-295, ya, dari Ibu Abdas radhiyallahu anhu berkata,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetap selama 19 hari, beliau mengkasar sholatnya. Dalam lafaz hadis lain, di Mekah selama 19 hari. Riwayat Bukhari. Dan dalam suatu riwayat menurut Abu Daud, 17 hari. Ada juga dalam riwayat lain, itu 15 hari. Ini di hadis ke-295, Kitab Bulughul Maram. Ya, memang begitulah perbedaan ulama dalam mengintervensi sebuah hadis, ya. Nah, di antaranya ya seperti itu. Yang kata sebagian ulama, dalam musafirnya itu dari Mekah ke satu tempat 19 hari, nah mengqasar dan menjamaknya itu selama perjalanannya, adapun begitu menetapnya tetap melaksanakan sebagaimana sholat lengkap, ya. Tapi ada mengatakan selama menetap di sana melakukan jamak qasar. Nah, tapi dikonfirmasi dengan di Mina tadi, selama di Mina Nabi tidak pernah jamak qasar. Tetap dia sholat sempurna. Jadi dengan demikian, kata sebagian ulama mengatakan, jadi yang jamak qasar dalam perjalanannya. Dalam perjalanannya, bukan ketika sudah sampai di tempat itu. Nah, walaupun Abang mengatakan, selama dia belum pulang ke kampungnya, walaupun dia sampai di tempat tujuan, tapi dalam rangka musafir, dalam rangka safar, nah ada juga mengatakan, boleh jamak qasar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi itu lebih kepada perjalanannya. Karena kalau kita selama di Mekah, di Madinah, kita jamak qasar, sayang kita tidak berjamaah ke Masjid Nabawi. Nah, seperti itu. Sayang kita. Udahlah jamak qasar aja lah. Nggak usah ke masjid, nanti kita bisa ke mall lah. Jangan begitu. Nah, setiap waktu kita ke masjid, kan begitu. Selama kita di sana. Wallahu a'lam bishawab, ya. Silakan. Ada lagi yang lain dari ibu, mana ibu-ibu ini? Silakan. Saya boleh nanya lagi, Ustadz? Boleh, silakan Pak Ketua. Maaf Ustadz. Jadi mengait tadi bahwa memang di Mina ada yang mempunyai modifikasi seperti itu, saya nggak tahu betul atau tidaknya, tapi mungkin situasi membuat seperti demikian. Karena kita lihat ada travel juga yang tidak mabit di Mina. Jadi dia waktu hari Arafah itu langsung ke Arafah. Atau ada yang mabit di Mina tapi lewat jam 12 malam dia balik ke Mekah. Terutama biasa Ain-Plus yang mewah-mewah itu. Setelah lewat jam 12 mereka tidur di hotel di Mekah kemudian balik lagi. Nah, barangkali situasi seperti itu apakah ada dalilnya atau ada nasnya sehingga bisa dibenarkan. Termasuk saat waktu kalau kita berangkat haji, di mana kita mabit, sebagian mabit di Jeddah, sebagian mabit di pesawat. Nah, mungkin Ustadz bisa kasih sedikit pencerahan supaya lebih mantap gitu. Makasih Ustadz. Iya, baik ya. Itu nanti untuk dibaca-baca di buku, saya kan ada 2 buku itu ya, yang tuntunan ringkas ya, umroh dan haji. Di sana bisa dibaca-baca itu, terbayang-bayang bagi yang sudah ke sana. Jadi banyak memang travel seperti itu. Jadi nginapnya di hotel, cuma sebentar saja dia di Mina, lontar jumroh, terbalik lagi. Itu namanya travel yang mengikuti, yang memanjakan jamaahnya. Nah, itu kami mengikuti sunnah Nabi. Ya kan mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu sebelum wukuf di Arafah, tarwiyah, mabit dulu di Mina. Kami itu yang kami lakukan. Nabi di Mina dulu, dari Mina baru berangkat ke Arafah, bukan dari hotel. Nah, seperti itu. Nanti nginap di Mina. Kami nginap di Mina terus. Beramai-ramai. Orang cuma seumur hidup sekali kok. Kita bilang begitu. Seumur hidup sekali, kenapa sih enggak botak di Mina sekalian? Jadi tukang cukur masing-masing. Nah, cuma sekali seumur hidup, enggak ada kenang-kenangan. Apa? Kita bilang begitu. Nah, ini semuanya sadar. Ya, kalau itu menurutin hawa nafsu jadi. Kalau sekedar nginap di hotel. Nah, makanya akhirnya mereka sholatnya seperti itu, terburu-buru, dijamak di qasar. Aslinya enggak, nginep di situ, mabit, ya, kemudian sholatnya lengkap. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi perlu memang itu dikasih peringatan lah, dikasih pokoknya saling mengingatkan supaya nanti betul-betul. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan. Yuk, silakan. Satu lagi lah. Udah hampir malam nih. Iya. Silakan. Ustadz, yang mengenai apa? Niatnya di mana niatnya? Niat apa itu?
niat hajinya, ihram. Oh, ketika kita mau ihram itu, Ihram di Jeddah atau di pesawat? Oh, ketika kita mau berangkat haji atau umroh. Ya. Nah, jadi ini ada beberapa pendapat. Ya, ada yang mengatakan persis di atas pesawat itu kita di bawahnya itu Yalamlam. Kalau kita ke Jeddah, ya kan? Makanya dia sudah siap-siap berpakaian ihram itu di pesawat. Nah, bahkan ada yang dari bandara sini sudah bersiap, tapi masih pakai peci. Nanti sudah dekat lokasi dia buka, dia berniat di sana. Labbaik Allahumma umratan dan seterusnya. Di atas pesawat di Yalamlam. Tapi ada juga pendapat boleh di Jeddah. Karena yang jadi patokan adalah jarak minimum dari Mekah, dari Ka'bah itu ke tempat kita niat. Itu dalam satu keterangan sekitar berapa itu? 92 atau 95 km. Nah, sementara dari Jeddah sampai ke Mekah itu sudah lebih, hampir 100-an katanya. Jadi sudah boleh niat. Dari mana aja, dari keliling Mekah itu. Yang penting berjarak segitu. Situlah start niatnya. Minimumnya segitu. Jaraknya itu. Nah, kalau mau masuk ke kota Mekah. Nah, jadi itu ada dua pendapat. Ada yang makanya sebagian ada yang pakai masang niat itu di Jeddah. Ada. Tapi ada sebagian mengatakan di atas pesawat. Kalau Ustadz bagaimana? Kalau saya pribadi pilih di atas pesawat. Di atas pesawat itu di atas Karnul Manazil ya? Bukan, Yalamlam. Yalamlam bukan lewat apa yang pakai kapal, Ustaz. Enggak, di atas pesawat itu nanti kita arahnya ke Jeddah. Kalau dari timur kita sini. Soalnya di salah satu buku panduan haji saya baca adalah di atas Karnul Manazil katanya. Nah, itu ya nggak tahu saya balhawalam. Yang dari arah sana dia, dari arah Irak atau dari arah mana? Nah, kalau kita dari arah Asia ini itu mau mendarat di Jeddah itu mau nggak mau lewat Yalamlam dia. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan kita haji umroh bareng, insya Allah. Amin. Mau Ustaz, Ustaz travelnya apa Ustaz? Travelnya Asia Tour. Asia Tour? Iya, di Kebayoran Lama. Kenal dong dengan Gema Safa Marwa ya? Ah, kenal. Bapak pemilik, Bapak punya travel itu? Bukan. Kalau punya travel saya melamar. Saya biasanya jadi tim medisnya dari GSM. Ah iya, bisa juga nanti dari travel kami, nanti dari tim medis. Kami kadang-kadang begitu, ada beberapa dokter. Insya Allah. Insya Allah, Pak Dokter. Oke. Baik, masih ada yang mau bertanya? Atau sudah? Sudah ya? Ibu dokter mana ibu dokter ini? Dokter. Ada nih, ibu dokter banyak nih. Saya mau bertanya. Ibu dokter. Sudah ngerti Pak Ustadz? Alhamdulillah. Mantap. Baik, mantap. Alhamdulillah. Akan datang kita lanjutkan pada pertemuan keempat atau yang terakhir, yaitu dari mulai duduk tahiyat awal, bacaannya, terjemahannya. Duduk tahiyat akhir, bacaannya, terjemahannya. Berikut nanti sujud sahwinya. Dan bacaan doa sebelum salam, berlindung dari Dajjal. Iya. Nanti ada di sana ya. Kemudian nanti zikir setelah sholat secara garis besar. Nanti dibaca-baca. Belum ditutup. Mohon dokter Pak Ustadz bacakan doa buat teman-teman kita yang sedang sakit, Ustadz. Baik, ada berapa orang tadi yang sakit kira-kira? 2. Break. Banyak, ada 4. Joni, Harry, Joni sama istrinya. Harry Helmi. Siapa lagi? Zainal. Perempat ya? Hah? Susi. Oh ya, Susi sama mertuanya. Ya Allah ya Rob. Joni sama istrinya. Zainal. Udah Harry. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sampaikan salam dari saya. Yang penting bawa tenang ya. Jadi
kalau tenang jiwa kita berzikir kepada Allah, tawakal kepada Allah, insya Allah ya Bapak Ibu semua paham, imunitas kita makin kuat, keyakinan kita makin kuat, dan nanti insya Allah Allah angkat penyakitnya. Dan itu mudah-mudahan sebagai pelebur dosa. Ya, asal sabar sebagai pelebur dosa. Baik, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu tadi yang sedang mendapat dari Allah. Untuk itu mari sama-sama kita awali dengan membacakan Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadhalal muslimin wahdul man khadhalal muslimin wahdul man khadhalal muslimin. Allahumma rabban nas azhir ba'sa isfi badana ya Allah. Hamba-hamba yang sedang sakit ya Allah, anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqman. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya cukup demikian. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Saf. Silakan, Pak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Arfid. Terima kasih. Allah khairan katsiran Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Ustaz. Kawan semua. Assalamualaikum.